Mission let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknologi Pengelolaan Limbah Cair yang Ideal bagi Pabrik Kelapa Sawit. Baiklah. 1. Kondisi dan permasalahan umum pengelolaan limbah cair yang di Indonesia. 1. Kondisi dan permasalahan umum pengelolaan limbah cair PKS di Indonesia. Kondisi umum. Di Indonesia, beberapa industri kelapa sawit yang berskala besar, yaitu minimal berkapasitas 30 ton TBS per jam, masih belum mempunyai unit pengelolaan limbah cair yang memadai. Sebagai contoh, adalah kondisi yang buruk dari sistem pengelolaan limbah cair PKS di PTPN 5. Kondisi dan permasalahan umum pengelolaan limbah cair PKS di Indonesia. Kondisi umum. Di Indonesia, beberapa industri kelapa sawit yang berskala besar, yaitu minimal berkapasitas 30 ton TBS per jam, masih belum mempunyai unit pengolahan limbah cair yang memadai. Sebagai contoh nyata adalah kondisi yang buruk dari sistem pengolahan limbah cair PKS di PTP Nusantara 8 di Kabupaten Lebak, di 6 PKS besar di PTP Nusantara 5. 4. Bah Jambi dan sebagian besar PKS yang berada di Provinsi Riau dan Bangka Belitung. Umumnya, PKS hanya mempunyai sistem pengolahan yang sangat sederhana, yaitu hanya sekedar berupa kolam-kolam penampung limbah cair yang besar dan berjumlah banyak, lebih kurang 4 buah. Namun secara teknis, kolam-kolam tersebut tidak pernah dioperasikan dan dipelihara dengan baik dan benar. Akibatnya, kolam-kolam tersebut hanya menjadi tempat penampungan sementara, sebelum akhirnya limbah cair tersebut mengalir dan terbuang ke badan air penerima atau sungai. Walaupun hanya berupa pengampungan sementara, memang proses pengolahan secara alamiah tetap terjadi. Tetapi proses tersebut sangatlah tidak optimal. Banyak terjadi ruang mati pada kolam-kolam tersebut dan akhirnya terjadi channeling, yang menyebabkan air limbah hanya mengalir saja pada permukaan kolam dalam saluran-saluran alamiah yang terbentuk. Karena banyaknya endapan yang sudah mengeras pada bagian dasar kolamnya, akibat akhirnya adalah bahwa limbah cair yang masuk ke badan air penerima masih mengandung bahan-bahan pencemar lingkungan dengan jumlah yang belum memenuhi syarat yang diperbolehkan. Hal itu dapat ditunjukkan dari beberapa parameter. Unit inti pengolahan limbah cair PKS. Unit-unit pengolahan limbah cair yang umum digunakan adalah unit FATPIT, yaitu kolam penampung limbah cair dari unit proses sludge separator dan unit pencucian. Kolam ini dimasukkan untuk memperoleh kembali minyak sawit yang masih dapat diambil dan dimanfaatkan kembali untuk dilahirkan ke unit proses pengolahan minyak mentah sawit. Unit aerobik, yaitu kolam penampungan limbah cair yang berasal dari FATPIT dan unit-unit proses yang lain, seperti unit sterilisator kondensat, unit hydrosalon, dan unit demineralisasi. Unit aerobik ini hanya berupa kolam-kolam atau dapat berjumlah 4 kolam atau lebih yang kedalamannya sekitar 3-4 meter. Unit aerobik, yaitu unit proses pengolahan limbah cair setelah unit anaerobik. Unit ini juga berupa kolam-kolam dapat berjumlah 4 buah kolam atau lebih yang mempunyai kedalaman sekitar 1,5 meter saja. Pada unit aerobik ini tidak dilakukan pengadukan di permukaan dan juga tidak dilakukan suplai udara dari dasar kolam. Jadi proses pengolahan dibiarkan berjalan secara alamiah saja. Pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit pengelolaan limbah cair seperti yang telah diuraikan atas masih belum dilakukan secara benar. Hal tersebut dapat dilihat pada pengoperasian unit FATPIT yang sangat tidak optimal, yaitu masih banyak minyak yang terampung termulasi dalam air dan tidak terambil kembali untuk diproses pada unit pengelolaan minyak mentah sawit. Juga terlihat masih terlalu banyak lumpur yang mengendap pada bagian akhir FATPIT dan hal ini menyebabkan proses pengolahan tidak berjalan optimal. Selain itu, bagian-bagian peralatan FATPIT juga menjadi terbebani sehingga menjadi mudah rusak. Pengoperasian kolam aerobik juga tidak dilakukan dengan benar. Misalnya tidak adanya jadwal rutin minimal sebulan sekali. Penurakan endapan lumpur pada dasar kolam, dengan demikian kedalaman kolam sesudah tidak sesuai lagi dengan desain semula. Demikian pula dengan kapasitas penampung limbah cair yang sudah tidak sesuai dengan kemampuan optimal volume awal, sehingga waktu tinggal limbah cair dalam unit anaerobik sudah tidak mencapai 40 hari lagi dan pasti jauh lebih kecil. Pengoperasian kolam aerobik sangat tidak sesuai dengan prosedur pengadukan di permukaan dan suplai udara dari dasar. 2. Sistem teknologi pengelolaan limbah cair yang ideal. Pengelolaan limbah cair berdasarkan Pusat Penelitian Perkebunan. Pusat Penelitian Perkebunan RISPA Medan bersama dengan Dirjen Perkebunan telah lama melakukan penelitian dan pengajian tentang sistem pengelolaan limbah cair yang paling baik untuk mengelola limbah cair dan suatu pabrik kelapa sawit.
limbah cair industri kelapa sawit didominasi oleh bahan organik baik yang terlarut dan tidak terlarut ataupun yang berupa minyak. Dengan demikian, maka limbah cair ini lebih sesuai jika diproses secara biologi. Banyaknya kandungan minyak dalam limbah cair tersebut mengharuskan dilakukannya pemanfaatan kembali, yaitu dengan mengutip minyak seoptimal mungkin. Proses pengutipan minyak ini dilaksanakan dalam kolam khusus yang disebut vat pit. Selanjutnya, proses pengolahan yang disarankan oleh Pusat Penelitian Perkebunan dan Dirjen Perkebunan. 3. Pertimbangan dalam perancangan unit pengolahan limbah cair PKS. Apabila kapasitas maksimum pengolahan TBS adalah 10 ton per jam, bila dalam sehari pabrik mengoperasikan selama 16 jam, maka dalam satu hari jumlah air limbah mencapai 96 meter kubik. Untuk dasar perancangan unit-unit operasi ditentukan kapasitas pengolahan sebesar 100 meter kubik per hari. Dalam tabel berikut terlihat perkiraan volume unit-unit operasi dalam IPAL. Ini dilengkapi oleh sistem weir yang dapat mengatur air impasan ke unit berikutnya. Aerobik bioreaktor. Bioreaktor merupakan tempat berlangsungnya proses penguraian secara biologis zat-zat organik yang tersisa pada kondisi aerob. Pada bagian dasar reaktor ini terdapat pipa distributor untuk mengalirkan udara secara homogen. Dengan sistem ini, proses penguraian akan berlangsung dengan cepat. Namun, peralatan pendukung unit ini adalah sebuah kompresor. Waktu penahanan hidrolis dalam unit ini adalah selama 5 hari. Jadi kesimpulan kami yang ambil dari presentasi itu, limbah cair PKS tidak akan berdampak negatif terhadap orang karena PKS jauh dari daerah pemukiman penduduk. Dengan demikian, mereka jarang sekali berupaya keras untuk mengelola limbah cairnya seoptimal, mungkin bahkan sampai memenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan yang ada. Demikian juga tentang sistem pengolahan limbah cair yang selama ini hanya menggunakan kolam-kolam yang berukuran besar dan sejumlah banyak. Audio Jungle.